Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita orang yang tidak kaya sekarang misalkan, tapi punya itikad yang kuat. Kalau saya kaya seperti Pak Haji itu, saya akan bangun masjid ini, masjid itu, akan bangun madrasah ini, madrasah itu. Dengan niat yang ikhlas dan tulus dan kuat, tidak pernah putus. Kalau sampai mati dia tidak bisa mewujudkan itu karena memang tidak diberi karunia rezeki yang banyak berupa harta, maka dia sudah tercatat di sisi Allah, sudah bangun masjid ini, masjid itu, pondok ini, pondok itu, jalan ini, jalan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Uringin Anom Situbondo serta segenap mustami penyimak pemerhati kajian ini dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Dalam sejarah Islam, dalam sejarah ketauhidan, ada 3 bayi yang bisa bicara seperti ini. Yang terkenal siapa yang pertama, Pak? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dikala ibunda Maryam itu mendapatkan tekanan dari masyarakat, hujatan bahwa dia berzina kemudian mengandung dan punya anak, maka diberi karunia oleh Allah, bayi Nabi Isa ini bisa bicara dan mengutarakan kepada orang-orang bahwa ibundanya tidak berzina, bahwa dia ibundanya hamil karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibundanya tetap suci. Barulah masyarakat percaya. Ini bayi pertama yang bisa bicara. Kemudian dalam kisah Ashabul Ukhdud ini kalau dalam kisah-kisah Israiliyat detil, Pak. Nama-nama ini ada semua. Pemuda itu namanya ada, raja namanya siapa, bayi ini namanya siapa, ibundanya nama siapa, binti siapa, lengkap kalau dalam kisah-kisah Israiliyat. Tapi kita sebagai umat Islam, Israiliyat itu, kisah-kisah itu harus dalam posisi netral. Tidak boleh meyakini kebenarannya, juga tidak boleh menolak kebenarannya. Jadi kita memilih tidak ambil sumber-sumber itu. Kita hanya menerangkan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Cukuplah sampai di situ yang kita akses. Kita tidak mau berspekulasi terhadap cerita-cerita Israiliyat, terhadap nama-nama dan latar belakang orang-orang yang disebutkan oleh Rasul di dalam hadis yang sahih ini. Bayi yang ketiga siapa? Bayi anak pelacur yang memfitnah seorang pemuda ahli ibadah bernama Jurais. Jurais itu, Pak, mendapatkan ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dia kan sudah mengasingkan diri ini, beruzlah di tempat yang sepi di atas bukit, dan dia ibadah melulu. Nah, satu saat ada seorang pelacur yang mengaku kepada masyarakat, pelacur hamil mengaku kepada masyarakat dia dihamili oleh Jurais dalam rangka merusak, dalam rangka dia dipesan atau apa oleh penguasa atau bagaimana, supaya merusak nama seorang abid yang bernama Jurais di atas bukit itu. Kemudian terjadilah orang yang di bawah, yang di kampung itu, di negeri itu membenci Jurais, bahkan merusak tempat ibadah yang satu-satunya milik Jurais itu, dirusaklah. Kemudian Jurais ini diberi
ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan pada orang-orang, wahai orang-orang, saya akan menerima hujatan kalian, saya akan membuktikan pada kalian bahwa ini bukan anak saya. Tunggulah anak ini lahir, nanti kalian tanya bayi ini bapaknya siapa gitu. Orang-orang semakin geram dan setengah tidak percaya, tapi nggak punya pilihan. Ketika kemudian anak ini lahir, Pak, ditanya dan bicara, ngomong, bapak dia itu bukan Jurais yang ahli ibadah, tetapi penggembala kambing di lembah Sonono. Baru orang-orang percaya dan membangunkan kembali tempat ibadah Jurais. Cerita punya cerita, Jurais ini mendapat ujian sedemikian berat dikarenakan pernah suatu hari, Pak, dia sedang sholat sunnah. Ibunya manggil Jurais, tanggung masih 1 rakaat, tak teruskan sholatnya, sholat sunnah loh, Pak. Maka ibunya, anak kok dipanggil kok enggak dengerin, baru datang setelah beberapa waktu, kok enggak langsung gitu loh maksudnya. Nah, ini oleh Allah dihukum oleh cobaan yang sedemikian berat itu. Inilah bahwa bukti kasih sayang Allah kepada hamba-hamba yang Dia cintai. Allah selalu memberikan tunai pelanggaran atau kealpaan itu dibayar di dunia dengan cara diselesaikan di dunia dengan caranya Allah. Apakah langsung diampuni dengan amal ibadahnya, dengan doa-doanya, atau dengan ditunaikan dengan satu ujian atau cobaan sehingga terbayar dosa itu. Maka dosa Jurais ini sesungguhnya hanyalah karena tidak mengiyakan panggilan ibundanya padahal dia sedang sholat sunnah. Bisa kita ketahui sholatnya sunnah, menjawab panggilan ibu wajib. Dari sini timbul satu pertimbangan hukum dalam berbagai kasus. Puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal itu sunnah, qadha Ramadan itu wajib, maka diutamakan atau didahulukanlah yang wajib gitu, yang wajib. Kalaupun nanti misalkan karena mengejar yang wajib itu sehingga terhalang untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, padahal iktikadnya sudah kuat, kalau sudah melunasi puasa Ramadan akan menyusul dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, Pak. Iktikad yang baik seperti ini oleh Allah sudah dicatat, kalaupun dia pada akhirnya terhalang dan tidak bisa melaksanakan. Ini rahmat Allah yang luar biasa, Pak. Kita orang yang tidak kaya sekarang misalkan, tapi punya iktikad yang kuat. Kalau saya kaya seperti Pak Haji itu, saya akan bangun masjid ini, masjid itu, akan bangun madrasah ini, madrasah itu, akan bangun untuk masyarakat, jalan paving, jalan ini dan itu, dengan niat yang ikhlas dan tulus dan kuat, tidak pernah putus. Kalau sampai mati dia tidak bisa mewujudkan itu karena memang tidak diberi karunia rezeki yang banyak berupa harta, maka dia sudah tercatat di sisi Allah, sudah bangun masjid ini, masjid itu, pondok ini, pondok itu, jalan ini, jalan itu. Dalam Islam itu seperti itu, Pak. Maka kita yang kere, Pak, kita yang tidak punya apa-apa, jangan merasa tidak punya peluang untuk bisa seperti orang-orang kaya itu, yang bisa wakaf ini, wakaf itu, wakaf sawah ini, tanah ini, niatkan kuat, upayakan secara benar-benar itu. Kalau kita sampai mati tidak bisa melakukan itu, kita sudah punya itu semua, aset itu semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini tadi, Bapak Ibu sekalian, tahu betul kalau mempertahankan akidahnya dia akan masuk ke dalam api, dia akan dibunuh oleh raja. Tapi karena dia sudah punya keyakinan akan mendapatkan satu yang lebih besar dan lebih mulia di sisi Allah setelah kematiannya ini, maka dia pun mempertahankan kebenaran yang dia miliki. Bersabarnya di situ, Pak. Nah, inilah hadis 30 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadisnya sahih dan ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua, seberapa kalau kita ingin bersabar itu memang butuh pengorbanan. Kesabaran itu butuh pengorbanan. As-sabru diyaun. Sabar itu memang sebagaimana sinar yang terang dan mengandung rasa panas. Sabar itu memang butuh pengorbanan.
Kalau sinar diapun itu sinar terang yang kayak sinar matahari itu Pak, terang dan ada efek panasnya. Kalau cahaya itu kan terang tetapi dingin gitu. Tidak seperti itu. Sabar itu kata Nabi as-sabru diyaun. Sabar memang butuh juang, butuh pengorbanan dan ada resiko-resikonya bersabar itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, ada sesuatu? Ya, apakah? PNS kenapa Kak? Nah, baru dilantik? Iya. Terus? Tapi langsung bukan cerai karena mereka cerai? Iya, karena mereka ingin hidup sendiri tanpa keluarga, tanpa istri dan anak. Begitu. Nanti dibahas ya Kak, itu kok belum dengar, terus itu juga belum begitu jelas apa yang dimaksudnya Kakak. Ya, yang namanya cerai itu adalah alternatif terakhir, ya. Itu dibenci meskipun halal dibenci. Makanya dalam proses perceraian dalam pengadilan agama itu ada banyak prosedur yang harus ditempuh, ya. Ada mediasi dan sebagainya. Pernah ada teman guru Pak, yang laki itu polisi, dia memutuskan ingin cerai. Akhirnya harus izin komandan, harus ke dinas, harus ini dan itu, prosedurnya ruwet, prosedurnya banyak. Akhirnya lama-lama rujuk tidak jadi melanjutkan proses cerai. Dan memang seperti itu, proses cerai itu dipersulit karena apa? Memberi peluang untuk bisa tidak usah cerai. Itu Kak ya. Pak Misnoton apa Ustaz? Saya tertarik berbeda sama kamu tadi di bagaimana dan bagaimana kita menanggapi soal maksiat itu Ustaz. Ini terjadi pada saya di amanah pengajar agama gitu Ustaz. Bahasnya tentang masalah PKH. Kebetulan saya menjelaskan di situ ada beberapa budaya yang itu kayaknya mengandung kesirikan. Kalau di masyarakat pesisir kan ada yang namanya tahu gitu kan. Yang saya pahami, saya menyembelih dengan kesirikan. Salah satunya dengan menyembelih kepala Kerbau. yang diberikan oleh, pokoknya intinya itu kesirikan. Yang menjadi pertanyaan saya itu, dan pertanyaan ini sebenarnya ditanyakan oleh saya sendiri, walaupun saya tidak jawab, cuma saya ingin pencerahan solusi yang tepat. Menurut saya ditanya, kalau salah satunya contohnya kesirikan adalah ketik laut, lalu saya itu menonton boleh atau tidak ya? Sehingga saya itu sempat bingung waktu itu untuk jawab, tapi saya menjawabnya lebih baik mau main ke tempat lain, tidak usah ikutan dengan kegiatan-kegiatan seperti aktivitas yang lain. Namun tidak boleh ikut, karena kalau ikut berarti kamu mendukung kegiatan itu. Yang menjadi pertanyaan saya itu, adakah solusi lain Ustaz, untuk menanggapi kegiatan budaya yang seperti sih kayak gini? Mohon pencerahannya. Itu jawaban antum sudah benar dan arahnya juga sudah benar gitu. Adapun solusi lain, ya pada prinsipnya kemungkaran harus kita hindari dan kita tidak setuju dengan kemungkaran itu dan tidak menjadi salah satu pendukung atau pengagum kemungkaran itu. Itu nggih. Jadi itu sudah benar. Ya pada prinsipnya yang memang harus seperti itu jawabannya. Solusi lain ya tidak ada solusi lain kecuali memang harus menjauhi itu. Karena kalau kita masih bertoleransi, menoleransi diri untuk ya apa istilahnya itu toleransi. Apa sih Pak tadi itu pertemanan ya demi teman itu apa sih namanya itu? Solidaritas teman itu yang telepon tadi hilang kata-kata itu. Solidaritas teman itu tidak, kalau ya budaya apapun, solidaritas apapun, toleransi apapun ketika sudah merambah ke masalah akidah
yang membahayakan, jelas-jelas membahayakan akidah, maka ya wajib dihindari. Inilah konsep yang namanya zuhud dan wara'. Kalau zuhud itu menghindarkan tarku ma la yanfa al akhirah fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Tetapi kalau yang namanya wara' itu meninggalkan sesuatu yang bisa merugikan, tidak hanya tidak bermanfaat tetapi merugikan. Nah, orang-orang yang bersifat wara' itu cenderung berupaya menghindarkan diri dari potensi-potensi bahaya. Potensi-potensi bahaya. Kalau saya naruh gelas ini di atas meja, asalkan masih di atas bidang meja ini boleh, Pak. Kan targetnya tidak jatuh. Kalau saya naruh di sini juga tidak jatuh. Tetapi kalau saya naruh di sini dengan naruh di sini, ini potensi bahayanya yang lebih besar mana? Yang di pinggir. Nah, orang yang wara' itu kalau meletakkan segala sesuatu persoalan itu cenderung dianalisa, cenderung menempatkan diri di tempat yang terjauh dengan potensi mara bahaya akhirat. Bahaya akhirat maksudnya. Kalau bahaya dunia tidak dihitung, kematian sekalipun itu tidak dinyatakan sebagai bahaya dunia kalau urusannya mempertahankan keselamatan akhirat. Maka Anas bin Nadir, ibunda yang gendong anak tadi, Al-Ghulam tadi, nggak ngitung nyawanya itu, karena apa? Dia mengutamakan keselamatan akhirat. Diberi dasar tentang konsep zuhud dan wara' ini, insya Allah orang akan bisa menerjemahkan dalam kasus yang banyak di masyarakat ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak ikut ini dan itu di setiap malam apa yang kumpul-kumpul terus makan-makan terus baca-baca itu misalkan. Kalau hanya dengan risiko dikucilkan tetangga, tidak masalah, Pak. Gitu loh. Kita tidak usah direpotkan dengan urusan makhluk. Kita harus serius urusan kita dengan Allah, gitu. Itu saja. Jadi solidaritas teman, terus kemudian toleransi. Ini batasnya cukup sangat jelas. Apabila tidak membahayakan saja harus kita hindari, apalagi nyata-nyata di situ melibatkan diri dalam keburukan atau dalam kemaksiatan, apalagi sampai jadi panitia, itu kurang lebih gitu. Jadi insya Allah dengan kita bekali pemahaman tentang wara' itu, insya Allah orang akan bisa menentukan banyak hal dalam hidupnya. Ada lagi terakhir? Oke, apa? Benarkah doa itu akan kembali pada diri sendiri? Yang berdosakah jika mendoakan keburukan pada orang yang menzalimi kita? Dan apa doa tersebut kembali pada kita? Jadi doa apa? Konteks doa keburukan itu dalam beberapa ayat, di dalam beberapa firman Allah itu ada. Seperti ini Nabi Lut alaihi salatu wassalam juga mendoakan orang-orang kaumnya yang berbuat zalim. Itu ada banyak, dan itu dibolehkan mendoakan keburukan orang yang zalim. Konteks bahwa doa kembali kepada diri sendiri. Kalau orang ternyata yang kita doakan buruk itu tidak benar-benar zalim, maka dikhawatirkan akan keburukan yang kita doakan itu akan kembali pada diri sendiri. Apa sebab? Karena doa yang kita berdoa kita mendoakan seseorang itu tidak ngerti kalau kita doakan, Pak. Ini kemungkinan makbulnya sangat besar, karena di situ Allah mengaminkan untuk dikabulkan kepada orang yang kita doakan, dan mengaminkan isi doa itu untuk orang yang berdoa. Maka kita mendoakan orang lain, terutama orang lain yang tidak ngerti bahwa kita doakan, ini fadilahnya besar sekali, terutama doa-doa kebaikan. Kalau doa kebaikan itu sudah pasti baik, Pak, sudah pasti kembalinya ke kita kebaikan. Tapi kalau doa keburukan, kita harus teliti lagi, Pak. Dia yang buruk, dia yang zalim pada kita,
atau justru kita yang sebenarnya dolim pada mereka gitu. Karena orang tidak cocok itu kan ada beberapa sebab. Dia yang tak lebur ke dia yang nyalah ke kita, atau kita yang sesungguhnya nyalah ke dia gitu. Jangan-jangan kalau kita doakan keburukan ternyata dia di sisi Allah yang benar atas perseteruan dengan kita itu, jangan-jangan itu. Sehingga kalau itu yang terjadi, keburukan doa-doa yang kita panjatkan itu ya akan kembali pada kita. Maka sebenci apapun kalau bisa jangan mendoakan keburukan, meskipun mendoakan keburukan terhadap orang yang dolim kepada kita itu dibolehkan. Tetapi kita kan tidak tahu persis apakah sebenarnya dia yang dolim ke kita atau kita yang dolim ke dia gitu. Ini harus kita berhati-hati betul. Maka seburuk-buruk apapun orang, yang terbaik adalah kita mendoakan kebaikan buat orang itu. Kalau dia dolim, ya Allah berilah hidayah supaya dia tidak dolim. Itu masya Allah Pak. Itu multi manfaat. Kita manfaat untuk dia dan kita manfaat juga mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas doa-doa kita itu. Masya Allah. Masya Allah. Ngaten dia siapa tadi? Bu Yunin. Bu Yunin ya. Nggih, itu Pak. Monggo. Ini muamalah saja. Iya. Ini kan ada tempelan di kepala ini. Kan nggak berani pakai air. Harus tayamum. Tayamum digunakan sekali sholat atau bisa digunakan sholat sunnah misalnya. Itu harus satu-satu atau sekali. Tayamum itu fungsi hukumnya sama dengan berwudu Pak Yu. Jadi selama belum batal ya tetap masih bisa. Jadi tak usah kebeter. Tayamum ya gini, tayamum. Sering ragu-ragu karena itu. Enggak. Jadi fungsi tayamum itu sama dengan dengan wudu. Selama ilatnya itu belum gugur, misalkan tidak ada air tayamum. Ya sudah, selama belum ada air lagi, selama airnya belum mengalir lagi, ya tetap berlaku sebelum air itu ada dan belum batal lagi. Kalau batal lagi ya wudu lagi, tayamum lagi. Ketika sudah ada air ya pakai air meskipun belum batal. Tapi sebenarnya kalau seperti itu bisa Pak Yu. Pakai air, tetap pakai air, yang ini dihindari. Misalkan bisa juga. Bisa. Kita akhiri, mudah-mudahan yang kita bahas ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan bisa menghadirkan pertolongan Allah untuk kita bisa melaksanakan kebaikannya itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.